Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada perkuliahan online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'a tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam Dr. Hajah Hilda Ayani Syifa SPDI MAG. Tidak lupa kepada teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Langsung saja saya mulai perkuliahan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kali ini diberi kelancaran dan kemudahan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Sebelum saya sebutkan apa saja lembaga yang ada dalam ilmu pendidikan Islam itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan juga yaitu sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu pengetahuan serta budaya terhadap individu guna untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik, lebih dewasa, serta memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu yaitu suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Adapun tugas lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikih, akidah, dan tasyri' atau sejarah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu adalah agar anak didik beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Yang kedua yaitu membersihkan pikiran dan jiwa anak didik dari pengaruh subjektivitas atau emosi, karena pengaruh zaman yang terjadi pada dewasa ini lebih mengarahkan pada penyimpangan fitrah manusia. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan kegiatan pendidikan. Yang keempat yaitu memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah yang menciptakannya. Yang kelima yaitu memberikan wawasan nilai dan moral dan juga peradaban manusia yang membawa hasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Yang keenam yaitu memberikan kepada anak didik seperangkat peradaban dan juga kebudayaan Islam dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu ekstrak dengan landasan ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi. Yang ketujuh yaitu menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik. Jadi, lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses dan juga tujuan pendidikan, karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan. Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir mengemukakan beberapa jenis lembaga pendidikan Islam, yaitu diantaranya yang pertama keluarga. Sebagaimana peranan penting dan keutamaan keluarga dalam Al-Quran tercantum dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya. Sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarganya dengan pendidikan lembaga tersebut. Sehingga masjid, pondok pesantren, dan sekolah merupakan tempat peralihan dari pendidikan keluarga. Yang kedua yaitu masjid. Masjid menurut Abu Dinata terdapat dua peranan yang dilakukan oleh masjid. Yang pertama yaitu peranan masjid sebagai lembaga pendidikan informal dan juga non-formal. Peran masjid sebagai lembaga pendidikan informal dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah, sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, berzikir, dan juga berdoa.
Pada semua kegiatan ibadah tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan mental spiritual yang amat dalam. Adapun peran masjid sebagai lembaga pendidikan non-formal dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaqah atau lingkaran studinya yang dipimpin oleh seorang ulama dengan materi utamanya tentang ilmu agama Islam dengan berbagai cabangnya. Kegiatan tersebut berlangsung mengalir sedemikian rupa tanpa sebuah aturan formal yang tertulis dan mengikat secara kaku. Yang kedua, yaitu peranan masjid sebagai lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan juga kepemimpinan. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipelajari di masjid dengan cara melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang bersifat amaliyah. Mereka yang banyak terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan di masjid akan memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan juga kemandirian dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan dan juga kepemimpinan. Yang ketiga yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santrinya atau peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santrinya. Tujuan umum dari pondok pesantren ini yaitu untuk membimbing anak didik supaya menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mubalik Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan juga amalnya. Tujuan khusus dari pondok pesantren ini yaitu untuk mempersiapkan para santri menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh sang kiainya yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahkannya dalam masyarakat. Yang keempat yaitu madrasah. Madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan pada umumnya. Madrasah ini terdiri dari mata pelajaran agama yang bercabang, diantaranya yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Fikih atau Usul Fikih, Akidah Akhlak, Sejarah Islam, dan juga Bahasa Arab, yang juga terdapat dalam madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama, mulai dari tingkat ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Yang kelima yaitu Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri yang diselenggarakan secara berkala dan juga teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, dan juga manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam yaitu institut atau perguruan tinggi agama Islam. Kelahiran perguruan tinggi ini tidak lain karena usaha gigih umat Islam yang mayoritasnya di Indonesia ini dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lengkap, yang dimulai dari sistem pendidikan pesantren yang sederhana sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Bila mengacu pada pembagian lembaga pendidikan di Indonesia, pendidikan Islam juga terbagi menjadi 3 lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal, yang ketiga itu lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan juga berjenjang dan juga berada di bawah naungan pemerintah. Terdiri atas yang pertama Rodatul Atfal atau RA yang setara dengan Taman Kanak-kanak atau TK. Yang kedua yaitu Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang setara dengan sekolah dasar atau SD. Yang ketiga yaitu Madrasah Tsanawiyah atau MTS yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang keempat yaitu Madrasah Aliyah atau MA yang setara dengan SMA atau sekolah menengah atas. Yang kelima yaitu perguruan tinggi atau Institut Agama Islam. Lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang, tetapi tidak berada di bawah naungan pemerintah. Contohnya seperti Majelis Ta'lim, kursus pelatihan kaligrafi, sekolah pelatihan dakwah, dan juga taman pendidikan Al-Quran. Informal yaitu lembaga yang tidak di bawah naungan pemerintah dan juga tidak bersifat resmi. Kegiatan lembaga ini biasanya dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sekitar secara mandiri. Contohnya seperti pendidikan agama atau Al-Quran di keluarga. Kesimpulannya, lembaga pendidikan Islam yaitu suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses dan juga tujuan pendidikan, karena lembaga berfungsi sebagai mediator dalam mengatur jalannya pendidikan.
Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir mengemukakan beberapa jenis lembaga pendidikan Islam, diantaranya yaitu keluarga, masjid, pondok pesantren, madrasah, masjid ta'lim, dan juga institut agama Islam. Ya, adapun lembaga pendidikan Islam di Indonesia terdiri dari 3 jenis lembaga, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan juga pendidikan informal. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.